Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 965. Tidak ada yang mengirimku ke sini, dan aku belum memikirkan apa yang akan terjadi. Su Chen berkata dengan tenang. Dan ketika aku memerintahkan mereka untuk menghentikanmu, tentu saja aku punya motif lain. Li Sanxing dan Wu Tianlu saling memandang. Nak, apa maksudmu? Ini sangat sederhana. Ketika Anda keluar dari dunia seni bela diri kuno, Anda pasti menyukai sumber daya budidaya di dunia sekuler. Jika saya menyimpan semua sumber daya budidaya Anda sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan Anda sedikit pun, kalau tidak aku akan bilang maaf. Orang-orang dari dua sekte besar semuanya tampak gugup. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang telah mereka lakukan akan diketahui oleh pemuda ini. Anak muda, kamu boleh makan sembarangan, tetapi kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Bukankah Ning Santing memberitahumu siapa kami? Bukankah dia hanya sekte tingkat pertama dari dunia seni bela diri kuno, dan dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai hidangan? Haha, ini sangat menarik. Ini pertama kalinya saya melihat orang-orang di dunia sekuler tidak menganggap kami serius. Harus saya katakan, Anda sangat berani. Baik Li Sanxing maupun Wu Tianlu tidak menganggap serius Su Chen. Karena dari pakaiannya Anda bisa tahu bahwa dia pasti dari dunia sekuler. Dengan cara ini, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena energi spiritual di sini tipis, dan betapapun berbakatnya dia tidak bisa menjadi lawan di dunia seni bela diri kuno. Dia bisa membunuhnya hanya dengan mengirim seseorang ke sini. Penatua yang agung, lebih baik Anda maju ke depan untuk menyelesaikan masalah sekecil ini, kata Wu Tianlu. Saya mengerti, Tuan Pemimpin Sekte. He Zongkui menjawab, lalu melangkah maju dan berdiri di depan Su Chen. Anak muda, melihat situasi di depanmu, kekuatanmu seharusnya berada di atas Ning Santing, tapi aku ingin menasihatimu, yang terbaik adalah jangan menantang keuntungan kami dengan mudah. Kamu belum memenuhi syarat. Apakah itu berarti jika aku membunuhmu sekarang, aku memenuhi syarat untuk menyerangmu? Orang-orang dari dua sekte besar tertegun sejenak. Lalu terdengar suara tawa. Omong kosong apa yang dia bicarakan? Dia sebenarnya mengatakan dia ingin membunuh sesepuh agung. Apakah dia sedang bermimpi? Tuan Wuklan, ada orang-orang yang tidak menganggap serius sekte angin cepat Anda. Tampaknya pengaruh Anda semakin berkurang dari hari ke hari. Li Sanxing berkata sambil tersenyum. Dunia sekuler Tiongkok memiliki populasi yang makmur, dan orang-orang di sini selalu sombong dan sombong. Mereka berpikir bahwa jika mereka memiliki kekuatan, mereka tidak akan takut pada apapun, jadi tindakannya sesuai dengan harapan saya. Wu Tianlu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata, dalam hal ini, biarkan orang-orangmu mengambil tindakan dengan cepat, dan biarkan aku melihat kekuatan Sekte Angin. Tidak masalah. Sebagai tanggapan, Wu Tianlu berkata, Tetua Agung, kita sudah membuang banyak waktu. Cepat dan jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Ini juga akan memberi kesempatan kepada Kepala Li untuk melihat kekuatan kita. Saya mengerti, Guru. He Zongkui berteriak keras, dan auranya membubung ke langit. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa kekuatannya telah mencapai tahap tengah Earth Immortal. Jika dibandingkan secara vertikal, dia memang jauh lebih kuat daripada Sekte Bangau Putih yang asli. Hal-hal yang tidak mengetahui hidup atau mati berani merusak hal-hal baik dari Sekte Gu kita. Saya akan memberitahu Anda hari ini apa hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ledakan. He Zongkui menginjak tanah, dan lempengan tanah liat giok yang keras diinjak dengan retakan seperti jaring laba-laba. Pada saat ini, He Zongkui selesai mengisi daya dan bergegas menuju Su Chen dengan satu langkah. Bang! Kecepatan He Zongkui sangat cepat, sebelum murid-murid muda dapat melihat apa yang sedang terjadi, dia sudah bergegas ke depan Su Chen. Tepat ketika semua orang mengira Su Chen akan mati di tangan Tetua Agung, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Saya melihat dua jari Su Chen, seperti pedang tajam, menusuk ke dada Tetua Agung itu. Kabut darah merah cerah beterbangan, He Zongkui menatap dan memuntahkan darah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi hidupnya perlahan terkuras habis. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia sudah melihat Dewa Kematian melambai ke arahnya. Berdebar. Tidak banyak waktu tersisa untuk He Zongkui. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Su Chen mengambil tindakan, dan dia sudah mati. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, memercikkan awan debu, dan darah mengalir seperti sungai. Bagaimana ini mungkin? Semua orang menatap Su Chen dengan ngeri. Bahkan Li Sanxing tidak mengharapkan hasil seperti itu. He Zongkui telah mencapai tahap tengah Earth Immortal. Membunuhnya bukanlah masalah. Namun, faktanya ada di depan Anda, dan Anda pasti tidak percaya. He Zongkui memang mati, dan dia mati dengan rapi, tanpa kecerobohan sama sekali. Siapa kamu? Wu Tianlu bertanya dengan hati-hati. Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah menemukan orang kuat seperti Su Chen di dunia sekuler. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Mengambil sapu tangan putih yang diserahkan oleh Ning Santing, Su Chen menyeka darah di jarinya. Kami hanya orang biasa, jangan kaget. Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang di dunia sekuler menjadi begitu kuat. Kamu pasti menyembunyikan identitasmu. Di hadapanmu sampah, tidak perlu menyembunyikan identitasmu. Su Chen berkata dengan tenang. Sekarang, saatnya kamu menyerahkan apa yang ada di tanganmu. Mata Wu Tianlu menyipit, tahukah kamu apa yang kamu lakukan?
Apakah kamu ingin membunuh semua orang di dunia seni bela diri kuno kita? Tentu saja, jika Anda mengambil sesuatu dari dunia sekuler kami, Anda secara alami akan memuntahkannya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membawa sesuatu kembali ke dunia seni bela diri kuno? Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa ada lusinan sekte yang keluar dari dunia seni bela diri kuno kali ini? Bisakah kamu membunuh mereka semua? Tentu saja, tidak ada orang yang mengambil barang kita yang bisa melarikan diri. Pernyataan yang tidak tahu malu. Wu Tianlu mendengus dingin, lalu menatap Li Sanxing. Kepala sekolah Li, kekuatan orang ini jelas tidak rendah. Saat ini, haruskah kita mengesampingkan dendam masa lalu kita dan mengambil tindakan bersama? Seperti kata pepatah, jika sekte angin dibiarkan menghadapinya sendirian, itu mungkin bukan lawan anak ini. Tetapi jika mereka berdua bergabung, dan dengan bantuan orang lain, tidak akan menjadi masalah untuk membunuhnya. Bahkan orang yang sombong di dunia seni bela diri kuno tidak akan mampu berlatih hingga tingkat yang menantang surga di tempat seperti dunia sekuler. Sekarang setelah dua sekte besar bergabung, mereka pasti bisa mengalahkannya. Uzongmen, dua sekte besar kita telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah menyangka suatu hari kita akan bertarung berdampingan. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh kita adalah teman kita. Orang ini telah menyentuh kepentingan kita, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, sekelompok idiot yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku benar-benar tidak akan tahu sakitnya sampai aku memukulmu. Bab 966. Kamu sombong sekali. Beraninya kamu tidak menganggap serius dua sekte besar kita. Aku tahu kamulah yang mencari kematian. Li Sanxing dan Wu Tianlu bergegas maju dan berdiri di depan Su Chen. Murid yang tersisa dari dua sekte besar berdiri di sekitar Su Chen, siap menunggu kesempatan dan membunuhnya dengan satu serangan. Menghadapi barisan seperti itu, keluarga Ning gemetar ketakutan. Dikepung oleh begitu banyak ahli, saya tidak tahu bagaimana Tuan Su akan menghadapinya. Lagi pula, dua tinju bukanlah tandingan empat tinju, dan seekor harimau tidak dapat mengalahkan sekawanan serigala. Tidak ada yang tahu apakah Tuan Su akan menjadi lawan mereka. Lakukan. Wu Tianlu memberi isyarat kepada Li Sanxing bahwa saat ini, tidak perlu melakukan tes lagi. Ingin mengambil tindakan. Su Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak punya kesempatan. Apa katamu? Sebelum Wu Tianlu sempat bereaksi, Su Chen bergegas ke arahnya, meraih kedua lengannya, dan menariknya dengan paksa. Ah! Jeritan tanpa batas terdengar di telinga semua orang. Tidak ada yang menyangka Wu Tianlu akan dikalahkan oleh Su Chen begitu mereka bertemu. Jantung Li Sanxing berdetak kencang, tetapi anak panahnya sudah siap dan dia harus menembak. Sudah terlambat untuk berhenti. Semuanya, sekarang pemimpin Sekte Wu telah menciptakan peluang bagi kita. Tidak ada yang boleh takut dan membunuhnya sekaligus. Bagus. Orang-orang dari dua sekte besar mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mereka semua mengeluarkan senjatanya dan bergegas menuju Su Chen. Kenapa repot-repot? Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, sia-sia saja memukul telur ke batu. Su Chen melambaikan tangannya yang besar, dan energi yang tak terhitung jumlahnya, seperti pedang, turun ke kepala dua sekte besar. Lusinan kepala tertunduk, dan rumah keluarga Ning menjadi sungai darah, seperti neraka Shuro. Bagaimana ini mungkin? Li Sanxing tercengang. Dia masih ingin bergerak, tetapi tubuhnya tampak membatu. Dia membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Tidak ada yang tidak mungkin, ini hanya celah. Beberapa menit yang lalu, lebih dari 20 orang dari dua sekte besar bersumpah akan memenggal kepala Su Chen. Tapi sekarang, satu-satunya yang selamat adalah Li Sanxing dan Wu Tianlu dinonaktifkan dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Ning Zanting sangat cerdas dan membawakan kursi untuk Su Chen. Su Chen duduk dan berkata, sekarang, apakah sudah waktunya untuk menyebutkan semua barang yang kamu ambil? Ya, kami akan menyerahkan semuanya sekarang, hanya meminta Tuan untuk mengampuni nyawa kami. Maka itu tergantung ekspresimu. Jangan khawatir, Guru, kami tidak akan pernah berani mempermainkan Anda. Sambil berkata, Li Sanxing mengeluarkan tas kain merah dari tangannya. Mengeluarkan isinya, Su Chen menemukan dua manik biru, masing-masing seukuran bola tenis meja. Meski ukurannya tidak besar, aura yang memancar darinya bahkan mengejutkan Su Chen. Jika Anda mengeluarkan kristal naga dengan kualitas yang sama, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan oleh kedua manik ini lebih dari 100 kali lipat dari kristal naga. Saya harus mengatakan bahwa mereka mendapatkan banyak hal baik dari dunia sekuler. Jika mereka dibiarkan pergi tanpa alasan apapun, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia sekuler Tiongkok. Pakar, ini adalah dua manik-manik roh air yang kami dapatkan dari tempat yang sangat dingin di Tiongkok. Meskipun itu bukan sumber daya budidaya tingkat atas, mereka juga langka. Sekarang, saya, Li Sanxing, menawarkannya dengan kedua tangan. Tolong beri aku, selamatkan hidupku. Su Chen melirik Ning Zanting, yang memahami dan menerima dua manik roh air. Dia sudah menyerahkan segalanya, sekarang giliranmu. Ya, saya akan menyerahkannya sekarang, tetapi tangan saya cacat, jadi saya butuh bantuan dari seorang ahli, kata Wu Tianlu sambil menahan rasa sakit. Ning Zanting. Ya. Ning Zanting mendekat dan menemukan gelang giok merah di lengan Wu Tianlu. Guru, saya menemukan gelang giok ini di dasar laut. Energi spiritual yang memancar darinya tidak sebaik kedua manik roh air itu. Guru, mohon terima dan selamatkan hidup saya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Su Chen kembali duduk di kursi.
Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya? Li Sanxing dan Wu Tianlu terlalu takut untuk berbicara. Jika mereka tahu bahwa Su Chen begitu kuat, mereka akan segera memanggil sumber daya pelatihan ini. Tolong, Guru, ampuni hidupku. Su Chen berdiri dan menghela nafas. Aku, Su Chen, menepati janjiku. Jika aku berkata aku tidak akan membunuhmu, maka aku tidak akan membunuhmu. Namun, hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Kalian semua akan membayar harganya. Tindakanmu. Begitu kata-kata itu keluar, semburan kekuatan spiritual menyebar dengan Su Chen sebagai pusatnya. Di bawah guncangan mental yang kuat, baik Li Sanxing dan Wu Tianlu berubah menjadi bodoh. Tidak mungkin lagi menjadi ancaman bagi Su Chen. Suruh seseorang untuk menyingkirkan semua mayat ini. Saya mengerti, Tuan Su. Ning Zanting menanggapi dan memerintahkan murid-muridnya untuk membawa mayat-mayat itu. Adapun Li Sanxing dan Wu Tianlu, meski belum mati, bisa dibayangkan bagaimana nasib mereka nantinya. Tuan Su, ini manik-manik roh air dan gelang giok merah. Aku tidak menginginkan benda ini, simpan saja. Su Chen berkata dengan tenang. Ning Zanting merasa seperti disambar petir. Dia tidak dapat memahami bahwa dia tidak menginginkan sumber daya budidaya yang telah dia habiskan dengan susah payah. Tanda seru. Meskipun orang-orang dari Sekte Seni Bela Diri Kuno ini semuanya telah mati di tanganku, energiku memang terbatas dan aku tidak dapat menutupi semuanya. Sekarang aku punya hal lain yang harus dilakukan dan aku ingin kamu melakukannya. Ning Zanting membungkuk, Tuan Su, tolong jelaskan. Di Brigade Pengawal, ada dua benteng yang sangat penting. Salah satunya adalah formasi Kunlun dan yang lainnya adalah meriam aura. Namun, karena saya, kedua benteng ini tidak dapat digunakan lagi secara normal. Tugas yang ingin saya berikan kepada Anda adalah memperbaiki kedua benteng ini dalam waktu terdekat. Kedua sumber daya budidaya ini dapat digunakan untuk mengaktifkan kedua benteng tersebut. Ning Zanting mengetahui niat Su Chen dengan sangat baik. Namun dia tidak percaya bahwa Su Chen benar-benar dapat meninggalkan kepentingannya sendiri dan merencanakan kesejahteraan seluruh dunia sekuler Tiongkok. Sebagai perbandingan, saya sudah hidup puluhan tahun, namun dari segi ranah, saya masih tertinggal jauh. Kami akan dengan ketat mengikuti perintah Tuan Su dan memperbaiki kedua pertahanan tersebut dalam waktu sesingkat mungkin untuk melindungi perdamaian Tiongkok selama ribuan tahun. Su Chen mengangguk, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Tuan Su, katakan saja padaku. Jalan antara dunia sekuler dan dunia persilatan kuno hanya bisa dibuka dengan kunci rahasia. Ya, beri aku kuncinya sekarang, dan kamu harus mengungsi dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi ketika kamu pergi, kirimkan pesan yang mengatakan bahwa pintu lorong telah ditutup. Jika kamu ingin kembali ke dunia seni bela diri kuno, biarkan mereka datang dan menemukannya. Bab 967. Kata-kata Su Chen membuat tubuh Ning Zanting gemetar. Tuan Su, jika saya memberikan Anda kunci penghalang, Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Para praktisi di dunia seni bela diri kuno akan menganggap Anda sebagai musuh. Dengan cara ini, situasi Anda akan berbahaya. Hal kecil ini bukan apa-apa, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Su Chen memandang ke Gunung Kunlun di kejauhan, saya akan memberitahu Anda untuk kembali ketika badai ini telah berlalu. Kalau begitu jangan lupakan tugas yang saya berikan kepada Anda hari ini. Saya mengerti, Tuan Su, kami juga bagian dari dunia sekuler Tiongkok. Kami pasti akan memikul tanggung jawab dan misi kami sendiri dan tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari dunia seni bela diri kuno menginjak-injak tempat ini secara sembarangan. Oke, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Setelah mengatakan itu, Su Chen pergi. Keluarga Ning bisa menangani masalah ini di sini. Saya tidak perlu selalu berada di sini. Apalagi masih banyak hal yang menunggu untuk saya selesaikan di rumah, jadi saya harus memanfaatkan waktu. Malam itu, Su Chen bergegas kembali ke Triumph Villa. Melangkah ke pintu villa, tiba-tiba saya menemukan Lin Ruohan mengenakan pakaian yoga yang ketat, duduk bersila dan berlatih. Melihat kondisi kultivasi Lin Ruohan, Su Chen sedikit terkejut. Kalau terus begini, dia seharusnya bisa memasuki alam suci dalam waktu 1 bulan. Tetapi jika Anda memiliki bantuan sendiri, kecepatannya akan meningkat pesat. Melihat Lin Ruohan tenggelam dalam latihan, Su Chen berjalan dengan hati-hati. Dan diam-diam menyuntikkan semburan energi ke dalam tubuhnya. Merasakan kekuatan ekstra, mata Lin Ruohan tiba-tiba terbuka, dan kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa orang yang berdiri di belakangnya adalah saudara Chen, yang dia pikirkan siang dan malam. Jangan bicara dulu. Jika beruntung, kamu seharusnya bisa mencapai tanah suci besok pagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Chen, Lin Ruohan sangat gembira. Alasan mengapa dia menghentikan pekerjaannya dan mengambil cuti untuk berlatih adalah karena dia ingin segera meningkatkan kekuatannya dan menjadi penolong Su Chen. Kali ini, ekspresi Lin Ruohan sangat serius. Dia tidak seperti sebelumnya, selalu tertawa dan bercanda dengan Su Chen. Melihat perubahan pada Lin Ruohan, Su Chen tersenyum penuh arti, merasa senang dan lega. Dahulu kala, Su Chen mengetahui bahwa bakat kultivasi Lin Ruohan sebenarnya sangat tinggi, tetapi dia tidak pernah tertarik pada kultivasi, jadi dia tidak menunjukkan bakatnya. Di bawah inisiatif Lin Ruohan untuk berlatih, Su Chen mengirimkan aliran Qi ke dalam tubuhnya untuk mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Metode latihan ini berlanjut hingga larut malam, dan tidak ada satupun yang berniat untuk berhenti. Namun dini hari, Su Chen tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres.
Karena sebelumnya, ketika dia menyuntikkan energi sebenarnya ke dalam tubuh Lin Ruohan, dia selalu berhati-hati, karena takut dia tidak akan mampu menahan kekuatan agung seperti laut ini. Tetapi saat ini, Su Chen menemukan bahwa energi aneh dihasilkan di tubuh Lin Ruohan. Dengan berkah energi aneh ini, dia sebenarnya secara aktif menyerap energi menyebalkan yang dia kirimkan. Jika dia tidak mengendalikannya dengan sengaja, energi sebenarnya di tubuhnya akan hilang dengan sangat cepat dan semuanya akan diserap ke dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Su Chen bergumam di dalam hatinya. Kekuatan keduanya sangat berbeda, dan keterampilan yang dia latih sangat ortodoks. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Su Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Alis indah Lin Ruohan sedikit berkerut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, punggungku terasa sedikit panas, tapi tidak ada yang lain. Jangan bergerak dulu, aku akan memeriksanya untukmu. Saya tahu, Saudara Chen. Lin Ruohan duduk di sana dengan patuh, menunggu Su Chen memeriksanya. Su Chen tidak peduli, dan memotong pakaian Lin Ruohan, memperlihatkan punggungnya yang halus dan seperti batu giok di depannya. Jika hal seperti ini terjadi, Lin Ruohan pasti akan berteriak dan mengolok-olok Su Chen. Tapi sekarang, dia dan Su Chen sudah terbiasa dengan kontak kulit seperti ini, dan selain itu, dia masih mengenakan pakaian dalam, jadi tindakan seperti itu bahkan lebih tidak berarti. Saat dia memotong pakaian Lin Ruohan, Su Chen membeku di tempat. Karena gambar aneh di punggungnya muncul lagi. Kali ini, Su Chen juga menemukan bahwa warna gambarnya lebih cemerlang dari sebelumnya. Terlebih lagi, orang-orang di potret itu tampak hidup, sungguh aneh. Dia dengan santai membuka ikatan pakaian dalam Lin Ruohan, dan gambar indah itu ditampilkan di depan Su Chen tanpa henti. Setelah menatap sejenak, Su Chen dengan lembut meletakkan tangannya pada potret itu dan menyalurkan energi sebenarnya ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, adegan yang lebih mengejutkan Su Chen terjadi. Karena energi menyebalkan yang diangkut di masa lalu tidak masuk ke tubuh Lin Ruohan. Sebaliknya, berjalanlah perlahan di sepanjang gambar, dan akhirnya perlahan-lahan terserap oleh gambar tersebut. Benar saja, ini semua salahnya. Saudara Chen, apakah kamu mencoba memanfaatkanku dengan cara ini? Lin Ruohan berkata sambil tersenyum, kita semua adalah pasangan tua yang sudah menikah. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan memuaskanmu. Tidak perlu terlalu licik. Kata-kata Lin Ruohan langsung mengubah suasana di dalam villa, membuatnya tidak lagi tegang dan menakutkan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku berani mengatakan apapun dan aku tidak malu. Apa yang membuatmu malu? Lin Ruohan berkata dengan percaya diri. Secara hukum, saya sekarang adalah wanita yang sudah menikah, jadi tidak ada rasa malu untuk mengatakan hal ini. Su Chen tertawa terbahak-bahak, apakah hukum memberitahu Anda bahwa wanita yang sudah menikah dapat mengatakan hal-hal ini tanpa rasa malu? Musuh. Su Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ekspresi wajahnya sangat menyayangimu. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap gadis konyol ini. Oke, jangan bicara dulu, berlatihlah dengan serius, dan berusahalah untuk mencapai level alam suci besok pagi. Lin Ruohan mengangguk berulang kali, Saudara Chen, setelah saya masuk ke dalam Alkitab, seberapa besar jarak antara kita berdua? Itu sebesar langit dan bumi. Su Chen menjawab tanpa berpikir. Sedikit saja, kamu tahu cara menindas orang. Lin Ruohan berkata sambil meringis. Aku sangat cantik, dan bakatku pasti lebih baik darimu, jadi aku harus berlatih lebih cepat darimu, dan aku pasti akan lebih baik darimu di masa depan. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Siapa yang memberitahumu bahwa jika kamu cantik, kamu pandai dalam bakat? Karena kakak Chen sangat tampan, dan bakatmu bagus, jadi aku pasti tidak ketinggalan jika dibandingkan. Su Chen tertawa bodoh dan tidak tahu harus berkata apa. Namun hatinya sangat bahagia, karena memang inilah yang diinginkannya. Setelah mengalami kesakitan, ia masih memiliki ilusi yang indah dan indah tentang dunia yang kejam. Bab 968. Keduanya mengobrol sebentar lalu melanjutkan latihan. Meskipun gambaran aneh itu muncul, dia tidak berdampak apapun pada Lin Ruohan. Ini juga alasan mengapa Su Chen terus membiarkannya berlatih. Namun gambaran itu membuat Su Chen merasa aneh dan aneh pada akhirnya. Menurut hukum perkembangan dunia, segala sesuatu ada karena alasannya masing-masing. Pola ini muncul di tubuh Lin Ruohan, namun tidak membawa dampak negatif apapun. Bahkan secara samar-samar mempercepat kecepatan latihan Lin Ruohan, yang membuat Su Chen semakin bingung. Dan saya masih belum tahu asal-muasal potret ini. Ayah Su Chen dan Lin Ruohan, ayah mertuanya Lin Tongwei, membahas masalah ini secara mendetail. Pihak lain mengatakan dengan pasti bahwa mereka hanya bertemu satu orang aneh selama bertahun-tahun, yaitu orang tua yang memasang jebakan maut. Selain itu, hidup mereka selalu sangat nyaman. Saya belum pernah berhubungan dengan orang aneh manapun, tetapi jika pernyataan ini benar, dari mana gambar ini berasal? Setelah berpikir lama, Su Chen tidak dapat menemukan petunjuk. Tiba-tiba, Su Chen menemukan bahwa gelombang energi yang kuat meletus dari tubuh Lin Ruohan. Tidak ada keraguan bahwa dia telah menerobos. Butuh satu malam untuk menerobos ke alam suci. Kecepatan seperti itu. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana rasanya? Su Chen berkata sambil tersenyum. Saya merasa ringan dan lapang, dan seolah-olah ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuh saya. Selain daripada itu, pipi Lin Ruohan yang menonjol berkata, perasaan lainnya adalah aku sedikit lapar. Su Chen, ayo pergi, aku akan mengajakmu makan. Oke, oke. Lin Ruohan menganggukkan kepalanya seperti mainan.
Aku ingin makan roti daun bawang dari restoran Li. Rasanya aku bisa makan 10 roti sekaligus. Aku akan membelikanmu sebanyak yang kamu mau. Rotinya sudah cukup. Saudara Chen, ayo cepat pergi, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, apakah kamu masih harus mengenakan pakaianmu terlebih dahulu? Su Chen memutar matanya dan berkata, meskipun kamu tidak keberatan, aku tetap keberatan jika istriku dilihat oleh orang lain. Lin Ruohan menyadarinya setelah Su Chen mengatakan ini. Saat latihan tadi malam, saudara Chen memotong mantelnya dan sekarang hanya mengenakan tudung di bagian atas tubuhnya. Akan memalukan jika dia kehabisan. Lin Ruohan tersenyum malu-malu, lalu berkata dengan marah, ini semua salahmu karena memotong pakaianku kemarin. Su Chen. Hal ini juga bisa disalahkan pada diri sendiri. Melihat Su Chen tidak berkata apa-apa, Lin Ruohan tertawa terbahak-bahak hingga dua puncak di dadanya mulai bergetar. Tiba-tiba, cahaya musim semi menjadi terang dan bahkan suhu di dalam ruangan sepertinya meningkat. Kemudian mereka berdua keluar untuk makan sesuatu dan kemudian pergi ke perusahaan. Sekarang Lin Ruohan telah menyerahkan seluruh kekuasaan perusahaan. Tanggung jawabnya adalah pengambilan keputusan. Selebihnya ditangani oleh personel yang berdedikasi, yang membuatnya merasa lebih santai dan bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Su Chen atau berlatih. Pada siang hari, Su Chen masih menghabiskan seluruh waktunya mempelajari harta rahasia. Namun hasilnya sama seperti sebelumnya, tidak ada hasil. Su Chen berencana menelepon Yang Tianlin ketika dia punya waktu. Peta ini diberikan kepadanya olehnya. Agaknya, peta ini bisa memberinya beberapa petunjuk berguna di tempatnya, yang akan lebih baik daripada hanya memikirkannya di sini. Sore harinya, Su Chen mengeluarkan teknik Kaisar Naga Bawaan. Setelah membuang waktu begitu lama, dia akhirnya bisa mengeluarkannya dan mempraktikannya. Su Chen sudah menghafal isi di dalamnya. Naskah ini awalnya disiapkan untuk Long Yuan dan Selina, tetapi tidak satupun dari mereka yang menggunakannya. Su Chen juga berpikir untuk menyerahkan teknik Kaisar Naga Bawaan kepada Lin Ruohan, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia melepaskan gagasan itu karena terlalu berbahaya. Lebih baik jangan biarkan wanita Anda menderita. Kaisar Naga Xiantian Jue dibagi menjadi dua bagian, bagian atas dan bawah. Menurut ajaran dalam rumusnya, dibagi menjadi alam bumi dan alam surga. Setiap alam dibagi menjadi 7 tingkatan. Menurut garis besarnya, jika Anda menyelesaikan teknik Kaisar Naga Bawaan, Anda tidak akan pernah menemukan lawan di dunia. Namun, setelah Su Chen melihat garis besarnya, dia menemukan bahwa tidak mudah untuk mempraktikkan teknik Kaisar Naga Bawaan. Terlebih lagi, sekarang saya hanya memiliki tanah di tangan saya, dan sisanya harus ditemukan di dunia seni bela diri kuno. Dalam 10 hari berikutnya, baik Su Chen maupun Lin Ruohan tidak pergi ke perusahaan, tetapi tinggal di rumah dan berkonsentrasi pada latihan. Tanpa bantuan Su Chen, kecepatan kultivasi Lin Ruohan jauh lebih lambat, tetapi secara relatif. Jika ada praktisi seni bela diri lain yang melihat Lin Ruohan saat ini, mereka mungkin akan ternganga. Di usianya yang begitu muda, hampir tanpa latihan, ia telah mencapai alam suci, yang pasti akan membuat orang marah setengah mati. Dalam 10 hari terakhir, Su Chen hampir memasuki kondisi tidak bisa tidur, tidak memikirkan makanan atau minuman, dan tidak makan setetes pun air. Tidak ada satu detik pun waktu yang terbuang. Lin Ruohan, sebaliknya, menjadi kurang perhatian tanpa pengawasan Su Chen. Saat Su Chen sedang berlatih, saya diam-diam mengambil beberapa foto dirinya. Dan ada banyak foto yang diambil bersamanya, dan kemudian saya sangat senang sehingga saya mengambil ponsel saya untuk mengedit gambar tersebut. Namun saat saya terus berlatih, saya merasa ada yang tidak beres. Foto kakaknya Chen hampir tidak memerlukan pengeditan dan sangat tampan. Tapi itu tidak berhasil bagi saya. Saya memperbaikinya beberapa kali dan tidak menemukan beberapa yang memuaskan. 10 hari kemudian, Su Chen pulih dari pengasingannya. Meskipun waktu yang tersisa untuk diri sendiri tidak banyak, namun kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam, dan seseorang harus mengalokasikan waktu secara wajar, jika tidak maka akan ada risiko menjadi gila. Setelah membuka matanya, Su Chen menemukan bahwa meskipun kekuatannya sedikit meningkat, itu hanya mencapai level entry level. Jalan yang harus ditempuh masih panjang. Teknik Kaisar Naga Bawaan, ini memang bukan benda fana. Su Chen menghela nafas pada dirinya sendiri, lalu bangkit dan membereskannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Harta rahasia di Gunung Salju Naga Giok akan segera muncul. Setelah meninggalkan karantina, Su Chen dan Lin Ruohan keluar untuk makan, lalu bersiap untuk berjalan-jalan kembali. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, ponsel Su Chen berdering. Peneleponnya adalah Ning Santing. Tuan Su, apakah Anda punya waktu sekarang? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan, jangan ceroboh. Tuan Su, setelah Anda pergi terakhir kali, keluarga Ning kami pindah dari Gunung Kunlun secara keseluruhan dan berita penutupan gerbang penghalang tersebar. Sekarang, Sekte Guwu di luar tidak sabar dan sedang berdiskusi, saya ingin untuk membalas dendam padamu. Bersambung.